Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama insyaallah. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga beliau, juga pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana seseorang apabila dia bisa mempelajari dan juga mengamalkan ke-42 hadis yang ada di dalam kitab ini, maka dia seakan-akan telah mengetahui agama Islam secara global. Nah, dan malam ini kita akan sampai kepada hadis yang ke-32, yaitu larangan untuk berbuat mudarat. Namun sebelum kita bahas, insyaallah akan kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan hadisnya oleh saudara kita Akh Reza. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu al-imamu Abu Zakaria Yahya ibnu Syarab An-Nawawi fi kitabihil Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadithu tsani wa salasun an Abi Sa'id Sa'ad ibni Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr ibni Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuq yuqawwi ba'daha ba'dha. Barakallahu fikum. Baik, hadis ke-32 Bapak sekalian, an Abi Sa'idin Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la darar wa la dirar. Ya, tidak ada doror dan juga tidak ada dirar. Jangan memberi atau jangan membuat mudarat untuk diri sendiri dan jangan berbuat mudarat untuk orang lain. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Rawahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, dan juga Al-Imam Daruqutni, dan selain keduanya secara bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu Malik fil Muwatta mursala, diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta secara mursal, mursal, terputus. An Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id, karena di dalamnya tidak menyebutkan Aba Sa'id, walahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dhan. Namun hadis ini memiliki jalan lain yang saling menguatkan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan tadi bahwasanya hadis ini asal sanadnya adalah hadis yang lemah karena hadis ini mursal. Namun hadis ini menjadi hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa? Karena banyak turuk, banyak jalan yang saling menguatkan, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas tentang hadis. Jadi banyak hadis kemudian yang maknanya sama akhirnya saling menguatkan satu dan yang lainnya. Akhirnya yartaqi, hadis ini naik menjadi hasan li ghairihi. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat penting untuk kita ketahui, terutama di
saat-saat sekarang ini, ya. Dan seandainya setelah kita mempelajari hadis ini, kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengamalkan, berusaha, ya, sungguh-sungguh untuk mengamalkan tentang hadis ini. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini Bapak sekalian, la doror wala diror, ini adalah sebuah hadis yang masuk ke dalam 5 kaidah besar fikih. Ya, 5 kaidah besar fikih. Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Kubra Al-Khamsah, 5 kaidah besar fikih. Ya. Jadi ada 5 kaidah besar Bapak sekalian, ya, dalam kaidah-kaidah fikih. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Ya, perkara-perkara itu sesuai dengan maksud dan tujuan. Perkara sesuai dengan maksud dan tujuan. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah fikih yang besar juga yang dibahas oleh para ulama adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang keempat, ad-dararu yuzal. Mudarat itu dihilangkan. Yang terakhir adalah al-adah muhakkamah. Ya, al-adah muhakkamah. Urf bisa menjadi pijakan hukum. Urf atau kebiasaan, ya, kebiasaan adat bisa menjadi pijakan hukum. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 5 kaidah besar fikih. Ya, nanti dari 5 kaidah besar fikih ini banyak turunan cabang-cabangnya. Ya, banyak turunan cabang-cabangnya. Namun ini adalah 5 kaidah besar fikih yang sebaiknya kita ingat. Yang sebaiknya kita ingat. Dari hadis ini tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-darar la darar wala dirar. Tidak ada doror dan tidak ada diror.
Tidak ada doror dan tidak ada diror. Baik. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini la doror wala diror, ulama berbeda pendapat. Ya, ada khilaf di antara ulama tentang makna doror dan diror. Ada yang mengatakan doror itu sama dengan diror. Ada yang mengatakan doror itu sama dengan diror. Sama dengan diror. Kenapa sama? Karena di sini Nabi SAW mengatakan pengulangan. Ya, mengatakan pengulangan. Ada tikror di situ, ya. Dan pengulangan ini menunjukkan untuk apa? Penguatan, takkid. Ya, jadi mengatakan ulama doror sama diror itu sama. Doror dan diror itu sama. Namun ada yang berpendapat doror dan diror ini berbeda. Doror tidak sama dengan diror, ya. Dan ini pendapat yang lebih tepat, Bapak-bapak sekalian. Ini pendapat yang lebih tepat, ya. Kenapa Bapak-bapak sekalian? Karena al-aslu fil kalam at-ta'sis, la tikror. Karena asal perkataan itu adalah at-ta'sis, penetapan. Bukan tikror, bukan pengulangan. Ya, asal perkataan itu adalah ta'sis, penetapan, bukan tikror. Jadi di sini doror dan diror itu tidak sama. Ya, pengertian doror dan diror itu tidak sama. Lantas apa pengertiannya? Ya, lantas apa pengertiannya? Di sini ulama juga berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat, ya. Terbagi menjadi 3 perbedaan. Yang pertama, doror, ya, ini memberikan mudarat kepada orang lain, tanpa sengaja. Sedangkan diror memberikan mudarat kepada orang lain dengan sengaja. Ya. Contohnya, memberikan mudarat kepada orang lain tanpa sengaja, ya. Misalnya seseorang dia meletakkan sapu sembarangan, ya, kemudian membuat orang yang lain terjatuh, ya, dia nggak sengaja misalnya naruh, ya, sembarangan lah, tapi ternyata sapu itu bikin orang terjatuh. Ini membuat mudarat kepada orang lain nggak sengaja. Contohnya memberikan mudarat kepada orang lain yang sengaja jelas banyak kezaliman, ya, Bapak sekalian, kezaliman yang disengaja ini memberikan mudarat kepada orang lain, ya. Entah dengan sesuatu, entah dengan sebagainya, ya, bisa diberikan contoh. Naam. Kemudian ada ulama yang mengatakan untuk yang kedua ini doror adalah memulai memberikan mudarat. Memulai memberikan mudarat kepada orang lain. Sedangkan diror membalas membalas mudarat tadi dengan lebih banyak, ya, dengan lebih banyak. Doror memulai memberikan mudarat, sedangkan diror dia membalas kemudaratan yang dia dapatkan tadi dengan lebih banyak, ya, dengan lebih banyak. Dia berbuat zolim, dia dizolimi, lantas dia balas kezoliman tadi dengan lebih banyak, ya, dengan lebih banyak. Akhirnya dia menjadi orang yang tadi sebelumnya jadi orang terzolimi, akhirnya menjadi orang yang menzolimi, ya. Ini makna diror, ya. Dan ini nggak boleh Bapak-bapak sekalian,
Ya, ini dan ini juga kita masih bicara semuanya ini tentang memberikan mudarat yang tidak dibolehkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan balasan kejahatan sayyi'atun mithluha adalah kejahatan yang setimpal. Ya, balasan kejahatan itu adalah balasan kejahatan yang setimpal. Faman 'afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan membuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, dari ayat ini ada 3 jenis manusia ketika dia dizolimi. Ada 3 jenis manusia ketika dia dizolimi. Yang pertama, dia membalas kezoliman tersebut dengan hal yang setimpal. Yang kedua, dia memaafkan, dan ini adalah jenis manusia terbaik. Yang ketiga, dia membalas lebih banyak. Dia membalas lebih banyak, ya. Dan ini adalah tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang buruk, ya. Kemudian yang terakhir, doror dikatakan oleh para ulama memberikan mudarat tanpa mengambil manfaat. Sedangkan kalau diror memberikan mudarat untuk mengambil manfaat. Untuk mengambil manfaat. Contohnya apa Bapak-Bapak sekalian? Ya, contohnya seseorang lagi naik mobil misalnya di waktu hujan. Ya, di waktu hujan. Dia tahu itu ada genangan air. Terus ada orang di samping lagi duduk-duduk. Sengaja dia lewatin biar apa? Biar kena orang lain cipratannya. Nggak ada manfaat untuk dia, tapi dia memudaratkan orang lain. Nggak ada manfaat, dia nggak ngambil manfaat. Ya, apa dengan lewat becek itu dia membersihkan mobilnya? Nggak, ya, kotor ada. Dia nggak ngambil manfaat. Kemudian kalau yang ini contohnya, ya, memberikan mudarat untuk mengambil manfaat. Contohnya apa? Misalnya seseorang membangun rumah, ya, dia membangunnya tinggi-tinggi supaya apa? Supaya tetangga sampingnya nggak dapat cahaya misalnya, ya, atau supaya tetangga sampingnya nggak dapat angin karena rumahnya tinggi ketutupan. Akhirnya ini dia memudaratkan yang lain dan dia mendapatkan manfaat. Dia tinggi, dapat manfaat, dapat banyak angin, tapi tetangganya nggak dapat, ya, tetangganya nggak dapat. Maka ini dia memberikan mudarat untuk mengambil manfaat. Atau misalnya bapak-bapak sekalian, dia buat aliran air. Ketika hujan turun, dia buat aliran air. Dia nggak mau kalau misalnya aliran airnya itu masuk ke dalam tempat rumahnya atau pekarangan rumahnya, nanti becek. Akhirnya dia biarkan keluar, biar beceknya di luar. Ya, dia ngambil manfaat tapi memudaratkan orang lain. Ya, intinya bapak sekalian, ini dari jenis-jenis ini semua tidak boleh. Ini semua tidak boleh. Ya. Ini yang tidak sengaja saja Bapak-bapak sekalian tadi tidak boleh, harus kita hilangkan sebisa mungkin, ya. Apalagi kalau disengaja, ada unsur kesengajaan di dalamnya, maka lebih jelas lagi tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Makanya dari sini kita tahu, oh, berarti ini termasuk hal-hal yang memudaratkan, hal-hal yang tidak memudaratkan, maka kita jauhi hal-hal yang bisa memudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Naam. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita berbicara kemudaratan ditinjau dari mendapatkan dosa atau tidak, ada di sana kemudaratan yang seseorang tidak mendapatkan dosa darinya. Jadi di sini kita bicara tentang model kemudaratan. Ya.
yang tidak berdosa pelakunya. Ya. Contohnya bagaimana Bapak-bapak sekalian? Ini yang pertama. Ya, contohnya adalah memberikan hukuman had. Afwan, sebentar. Kita jelaskan dulu jenisnya, kemudorotan yang diizinkan syariat. Yang diizinkan syariat. Ya. Kemudorotan yang diizinkan syariat. Oh, ada kemudorotan yang diizinkan syariat? Ada. Tadi contohnya adalah hukuman had. Ya, hukuman had. Kita tahu Bapak-bapak sekalian, seseorang yang dia melakukan dosa-dosa had, ya, dia ada hukumannya. Contohnya seperti orang yang mencuri, ya, dipotong tangannya, mencuri ketentuan-ketentuannya, ya, dengan ketentuannya dipotong tangannya. Ini mudarat bagi dia, mudarat bagi orang tersebut, ya. Namun syariat mengizinkan. Kenapa? Ada dalilnya, ya, ada dalilnya dalam surat Al-Maidah. Naam. As-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ya, ini ada dalilnya. Contoh yang lain, Bapak sekalian, seseorang yang dia banyak hutang. Seseorang yang dia mempunyai banyak hutang. Di sisi lain dia punya banyak aset. Dia punya banyak aset, tapi dia juga punya banyak hutang. Pemerintah boleh mengambil atau menjual asetnya. Pemerintah boleh mengambil atau menjual asetnya. Kenapa? Oh, ini banyak hutang, asetnya banyak, hutangnya nggak dibayar-bayar. Ya, pemerintah boleh ngambil asetnya, terus dibagikan kepada orang-orang yang dihutangi tadi, orang-orang yang dihutangi oleh pelaku tadi, ya, atau orang yang orang yang berhutang tadi, gitu. Ya, dan ini ada mudaratnya bagi orang yang dia minjem hutang tadi, ada mudaratnya. Asetnya diambil oleh negara, asetnya diambil oleh pemerintah. Tapi juga kenapa dilakukan hal tersebut? Supaya tidak memudaratkan bagi orang yang dihutangi, ya, tidak memudaratkan bagi orang yang dihutangi. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, ya, beberapa contoh dari kemudaratan yang diizinkan syariat. Kemudian ada yang jenis yang kedua, ya, kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Ya, kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Contohnya apa Bapak sekalian? Contohnya klakson mobil. Ya, kalau lagi macet patah itu nggak bisa dihindari, mudarat, berisik. Ya, asap kendaraan, ya, asap keandaan. Ini dikatakan oleh para ulama namanya ta'umu bihil balwa. Semuanya sudah melakukan itu, semuanya sudah mencakup masyarakat umum, sudah nggak bisa lagi. Ini mudarat, kita dapatkan mudarat dari hal tersebut, namun tidak bisa dihindari lagi, ya gimana, ya, nggak bisa dihindari, maka ini dibiarkan. Nah, klakson mobil, apalagi kalau lagi macet-macet, ya Pak, ya,
Oh itu kadang-kadang yang sering kita dapatkan itu kalau lagi lampu merah biasanya. Alhamdulillah di kota ini lampu merahnya cuma satu, ya. Ada di mana dekat Pertamina itu satu cuman, tapi sisanya nggak ada. Tapi kalau misalnya kita ke kota-kota besar itu kalau lagi lampu merah, begitu lampu hijau langsung nonton, emang bisa langsung maju ya nggak bisa sabar. Ya, tapi ya itu tadi klakson ya sabar ya itu mudarat. Atau asap kendaraan. Ya, asap kendaraan ini juga tidak bisa kita hindari, ya. Kemudian yang terakhir, jenis yang terakhir, kemudaratan yang diberikan kepada orang lain. Kalau dimaafkan, dalam kurung kalau dimaafkan. Ya manusia Bapak-Bapak sekalian. Terkadang kita lupa, ya. Nggak sadar kita menzolimi keluarga kita, istri, menzolimi anak, ya. Kadang kalau sebel mungkin dipukul, nggak sengaja, mungkin dicubit atau mungkin sebagainya, istri kata-kata yang kurang enak disampaikan. Ya, ini termasuk sebenarnya kezoliman. Namun kalau mereka memaafkan atau terkadang bersama teman-teman kayak gitu nggak sengaja kan, kalau mereka maafkan maka ini dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ini adalah tipe-tipe kemudaratan yang diampuni, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya. Jadi tadi Bapak-Bapak sekalian dari beberapa pemaparan ini, ya, kita sudah melihat contoh dari perbuatan mudarat yang tidak diperbolehkan dan perbuatan mudarat yang sebenarnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ini Bapak-Bapak sekalian, maka ini tidak boleh. Ya, selain ini maka ini tidak boleh. Sebisa kita tidak berbuat mudarat, ya, kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ya, kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Contohnya Bapak-Bapak sekalian, bentuk perbuatan mudarat yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-231, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf." Apabila, ya, kalian menceraikan istri-istri kalian, fabalagna ajalahun, dan sudah dekat waktu iddah mereka, ya, sudah dekat waktu iddah mereka. Fa'amsikuhunna bima'ruf, pilih kalian kalian pegang lagi mereka dengan cara yang baik, ya, kalian pegang lagi mereka dengan cara yang baik. Atau ausarihuhunna bima'ruf, atau kalian benar-benar ceraikan mereka dengan cara yang baik, ya. Kenapa Bapak-Bapak sekalian, dulu di zaman jahiliyah kezaliman kepada wanita ini sangat banyak. Salah satunya adalah tentang perceraian. Mereka tidak ada batas perceraiannya. Ya, kalau di dalam Islam begitu datang Islam, perceraian dibatasi hanya bisa 2 kali. Kalau misalnya 3 kali sudah diceraikan 3 kali, maka nggak bisa lagi didapatkan wanita tersebut, ya, kecuali dengan cara kalau wanita itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian laki-laki itu menggauli wanita tadi, kemudian diceraikan, baru bisa dinikahi lagi. Tapi kalau nggak kayak gitu nggak bisa, ya. Islam mengajarkan hal demikian. Dulu di zaman jahiliyah enggak, diceraikan, begitu sudah dekat masa iddahnya kembali lagi dengan istri-istri mereka. Begitu sudah kembali diceraikan lagi, ditunggu lagi sampai masa iddahnya. Begitu sudah dekat masa iddahnya digabung lagi atau didekatkan lagi, intinya menikah lagi, ya, kemudian diceraikan lagi, ditunggu lagi masa iddahnya. Nggak ada batas. Ini kemudaratan yang sangat luar biasa bagi kaum wanita, ya, bagi kaum wanita,
Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, waman yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Ya, barang siapa yang melakukan hal yang demikian, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri, ya. Jadi enggak boleh. Ini contoh beberapa hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Contohnya juga tentang waris, Bapak-bapak sekalian, tentang warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-12. Mim ba'di wasiyati yusabiha aw dain ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ya, ketika sudah terpenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah itu dibayar semua hutang-hutangnya dibayar, ya, dia sebelum meninggal bayar, siap-siap dulu semuanya dipenuhi, hutang-hutangnya dibayar. Nggak boleh seseorang itu dia buat wasiat mungkin karena kesel sama anaknya, ini anak-anak yang nggak mau berbakti, anak-anak yang bikin jengkel. Akhirnya apa? Hartanya 90% dikasih ke temannya, wasiat. Biar apa? Biar anaknya nggak dapat warisan. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Dia memudaratkan anaknya seperti tadi. Banyak di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang hal ini. Dan ini semuanya Bapak-bapak sekalian masuk ke dalam larangan Nabi SAW, la doror wala diror. Ya, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Ya, kita nggak boleh menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain, Bapak-bapak sekalian. Ya, contoh nyata yang sekarang ini mungkin banyak orang-orang nggak sadar bahwasanya itu adalah kezaliman. Apa Bapak sekalian? Rokok, Pak. Rokok. Ya, kadang-kadang kalau di motor asap rokok itu orang-orang terbang-terbang ke belakang. Ya, enggak semua orang mau hisap asap rokok dia, enggak. Ya. Ada sebagian orang itu tersiksa dengan asap rokok. Dia nikmatin aja, dia nikmatin biasa. Ya. Asap rokoknya dia orang lain yang merasakan. Akhirnya jadi perokok pasif, jadi mudarat bagi orang lain. Ini kezaliman bagi orang lain, ya. Orang itu kalau enggak maafkan, Pak, bahaya. Orang ini enggak kena maafkan orang ini karena udah menzalimi dari asap rokok misalnya. Ya, maka bahaya, ya. Dan itu kadang-kadang enggak disadari. Makanya dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innaka antal qallaha bisabai dzambin fima bainaka wa bainallahi ahwanu alaik. Sesungguhnya engkau kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa, antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala ahwanu alaik, itu lebih ringan bagimu. Mimman antalqallaha, daripada engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan engkau membawa dzambin wahidin bainaka wa bainal abd atau bainal ibad. Ya, engkau membawa dosa atau engkau membawa satu dosa antara dirimu dan seorang hamba. Luar biasa, ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Asalnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ya, sedangkan manusia ini, kita katakan di hadis yang sebelumnya, manusia ini sifatnya apa? Minta balas. Itu sifat manusia, minta balas. Ya, makanya kita kalau tahu ada kezaliman kepada orang lain, Bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, kepada sama entah adik kelas, entah sama teman sekelas, minta maaf dari sekarang, ya, minta maaf sampai dihalalkan. Minta maaf, entah antum kasih apa, ya, kasih makanan, kasih minuman, traktir apa, yang penting bisa dimaafkan, yang penting bisa usaha, jangan nggak usaha. Ya, kalau misalnya antum sudah berusaha, ya, setelah itu antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau misalnya dia masih belum maafkan, tetap udah usaha, ya, masih belum ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, sebelum nanti diazab, sebelum nanti kezaliman itu di akhirat enggak ada lagi balasannya kecuali balasan dari kebaikan dan keburukan dari orang tersebut. Enggak ada lagi. Ya, makanya dari sekarang sebelum kita meninggal. Makanya Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan tadi tentang la doror wala diror. Taib. Kemudian Bapak-bapak sekalian, ada pembahasan penting juga yang bisa kita bahas pada hadis ini, yaitu kaidah turunan dari kaidah keempat. Ya, kaidah turunan dari kaidah keempat yang kita bahas ini, yaitu ad-dororu yuzal. Ya, kemudaratan itu dihilangkan.
Bapak sekalian, tadi ada yang kita lupakan. Untuk kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, ya, setelah kesulitan ada kemudahan. Ini berhubungan dengan seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Seseorang kalau misalnya dia tidak bisa sholat berdiri, maka bisa sholat duduk. Ya, seseorang kalau tidak mendapatkan air untuk wudu, dia bisa dengan cara tayamum. Ini al-masyaqqatu tajlibut taisir. Tapi kalau untuk kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal, ini adalah kaidah yang diperuntukkan antara manusia dengan manusia yang lain. Ya, lebih ke spesifik manusia dengan manusia yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian kaidah turunan dari ad-dararu yuzal, di sini banyak Bapak-bapak sekalian, namun kita menjelaskan beberapa. Yang pertama adalah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin. Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin. Ya. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan, ya. Masuk ke dalam kaidah ini bahwa sekalian adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa huwa al-abul iman." Man barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya rubah dengan tangannya. Al-hadis. Ya. Baik. Masuk juga ke dalam kaidah ini bahwa sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-34, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Ya. Dan istri-istri yang kalian takut sikap nusyuz dari mereka, ya, membangkang, mengangkat suara, maka fa'idhuhum, kalian nasihati mereka, jangan dibiarkan apa? Mudarat ini. Kalau dibiarkan, kita mudaratnya ke kita, Pak, para suami, ya, mudaratnya ke para anak-anak. Maka jangan dibiarkan. Kalau istri mulai ada perbuatan membangkang kepada suami, perbuatan kepada anak, ya, misalnya juga dia mengangkat suara atau hal-hal yang bisa dikatakan nusyuz, maka kita nasihati mereka, jangan dibiarkan, ya. Wahjuruhunna fil madaji', kalau bisa dipisahkan ranjang dengan mereka. Ya, kalau masih belum berubah, dinasihati belum berubah, saat dinasihati nggak berubah, pisah ranjang. Ya, kalau pisah ranjang pun masih nggak berubah, maka pukul. Dan ini pun ada beberapa syarat-syaratnya, ya, nggak mukul wajah, nggak mukul yang memberkas,
Ya, supaya apa? Supaya dia ingat. Intinya jangan dibiarkan. Intinya jangan dibiarkan. Dan bukan berarti Bapak-bapak sekalian, seseorang dia menghilangkan kemudaratan itu langsung hilang 100%. Enggak. Ya. Kalau nggak bisa hilang 100% Bapak-bapak sekalian, minimal dia mensedikitkan kemudaratan tersebut. Ya, bukan berarti seseorang itu ketika mengingkari kemungkaran, kemungkaran itu harus hilang 100%. Enggak. Ya, ketika dia mengingkari kemungkaran, kemudian kemungkaran itu berkurang, semaksimal mungkin berkurang, maka dia sudah dikatakan orang yang apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Dia sudah nahi mungkar. Begitu. Ya, jadi nggak harus kemungkaran itu terangkat 100%, namun dia berusaha semaksimal mungkin dia mempersedikit kemungkaran tersebut. Nah, ini tadi yang pertama. Barakallahu fikum, ya, masuk azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah kita lanjutkan Bapak sekalian. Ya. Turunan dari kaidah ad-darar yuzal. Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Ya. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang setimpal. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang setimpal. Contohnya apa Bapak sekalian? Contohnya ya misalnya seseorang dalam kondisi darurat. Dia mengambil makanan orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Tanpa ridho orang tersebut. Ini boleh. Asal kita tahu orang tersebut kalau diambil makanannya nggak menimbulkan mudarat bagi orang tersebut. Kalau menimbulkan mudarat nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh diambil. Nggak boleh menghilangkan mudarat dengan kemudaratan yang semisal. Kita akhirnya kenyang, tapi membuat orang lain jadi kelaparan. Ini nggak boleh. Contohnya juga yang dikatakan oleh pensyarah yaitu Al-Ustaz Firanda Hafizahullah. Beliau memberikan contoh seseorang ya ketika dipilihkan oleh orang lain. Kamu bunuh dia, kalau enggak kamu saya bunuh. Kamu bunuh dia, kalau enggak kamu saya bunuh. Ya dia diancam oleh orang lain. Maka pilihannya enggak boleh dia bunuh orang lain. Jadi bagaimana? Ya, biar dirinya yang karena enggak boleh menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan yang setimpal. Ini yang dicontohkan oleh beliau hafizahullah. Nah, kemudian yang ketiga Bapak sekalian, turunan dari kaidah ini irtikabu akhafid dararain. Dararain. Ya. Mengambil kemudaratan yang paling ringan dari dua kemudaratan. Ya, mengambil kemudaratan yang paling ringan dari dua kemudaratan. Ya, dan ini ada syaratnya Bapak sekalian. Syaratnya yang pertama, tidak ada relatif lain. Ya, kalau kita tahu satu maslahat, satunya mudarat, ya kita ngambil maslahat misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya dipilihkan di antara kita dua mudarat, ya, nggak ada relatif lain, maka kita ngambil mudaratnya yang paling ringan. Ya, ini yang pertama. Tidak ada relatif lain. Contohnya apa Bapak-bapak sekalian? Di hutan ada, mohon maaf, ada babi. Kemudian ada, ada anjing. Ya, kita pilih yang mana? Ya kalau ada gorengan, misalnya ambil gorengan, jangan ngambil dua-duanya, atau jangan ngambil salah satunya. Ya ambil gorengan, kalau ada gorengan. Tapi kalau nggak ada gorengan, cuman ada babi sama ada anjing, atau misalnya ada babi sama ular misalnya, kita pilih yang mana? Kita cari yang lebih ringan mudaratnya. Ya, itu salah satu syaratnya. Kita belum ngomong bicara masalah ya atau syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kalau bisa menimbang. Ya, maksudnya apa? Kalau dia bisa menimbang antara dua kemudaratan tadi, mana yang lebih ringan. Tapi kalau misalnya nggak bisa, udah tinggalkan dua-duanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu hamba kecuali dengan perkara yang dia
mampu. Ya, jadi di sini Bapak-bapak sekalian, kalau dia bisa menimbang yang ini lebih ringan mudaratnya, nggak ada relatif lain, ambil. Ya. Contohnya juga lagi pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT. Ya misalnya kita warga RT, pemilihan ketua RT. Satu nggak sholat tapi baik. Ya, yang satu pemabok. Nah, kita harus pilih, nggak ada relatif lain, nggak ada yang soleh ulama, nggak ada. Ya, pilih salah satu. Yang mana kita pilih? Nah, kalau misalnya kita bisa nimbang, oh, yang satu ini nggak sholat, tapi dia baik sama masyarakat, bisa ini baik. Yang satunya pemabuk. Kalau misalnya mabuk sama-sama ngajak ini dangdutan gini, wah bahaya. Yang satunya enggak, ya untuk sholat untuk dia sendiri. Tapi baik sama masyarakat ini untuk masyarakat umum, ini kita ngambil yang ini. Misalnya kayak gitu. Ini salah satu contoh, ya salah satu contoh dari kaidah ini. Kemudian yang keempat, turunan dari kaidah ini, yutahammalu ad-dararu al-khas li ajli daf'i dararil am. Kita bahasa Indonesia aja Bapak sekalian. Mengambil mudarat yang khusus untuk menghindari mudarat yang umum. Ya. Contohnya apa Bapak sekalian? Contohnya ya, ada seorang penipu. Seorang penipu misalnya dia kerja di suatu apa kayak gitu, intinya dia penipu. Banyak uang masyarakat yang diambil oleh dia dengan janji-janji sesuatu, tapi masyarakat tertipu banyak. Ya, tertipu banyak. Dari sini kita ambil mudarat yang khos, yang lebih khusus apa? Kita ungkap kasus dia. Kita ungkap kasus dia. Kita kasih tahu, Pak, dia ini penipu gini. Ini mudarat untuk siapa? Untuk orang tadi. Nama baiknya rusak dan lain-lain, orang nggak percaya lagi. Ini mudarat khusus untuk dia. Tapi untuk masyarakat umum, kalau dibiarkan lebih banyak kerusakan. Akhirnya semakin banyak yang tertipu, Harus kita ungkap. Kalau kita tahu, ya kalau kita tahu diungkap, kasih tahu, kayak gitu. Ya, ini kita mengambil mudarat yang khusus untuk menghindari mudarat yang umum. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak. Ini masih banyak. Tapi apa namanya? Yang terakhir ya Bapak sekalian yang kita bahas adalah darul mafasid aula min jalbil masalih. Ya cukup ya. Mencegah kerusakan didahulukan dari mengambil manfaat. Ya. Ini Bapak-bapak sekalian dilakukan kalau antara maslahat dan mafsadat itu sama. Ya, kalau maslahat sama mafsadatnya itu sama, maka mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Contohnya apa? Seorang wanita misalnya, dia pengen sholat, kemudian dia tahu tempat wudhunya itu campur antara cowok sama cewek, enggak terpisah. Ya, kalau misalnya dia berwudhu saat itu, karena campur tadi, dia pasti harus harus memperlihatkan sebagian auratnya, dan ini kerusakan. Sedangkan tadi kalau misalnya dia bisa menunda wudu, ya dia bisa menunda wudu, atau katakan kita katakan ya, misalnya waktunya sudah mepet, sebentar lagi mau keluar habis waktunya, dia baru bisa sholat, entah kebangun atau gimana, dia lagi di masjid, ya dari safar. Kalau kita katakan safar beda ya. Masalahnya intinya gini Bapak sekalian. Intinya wanita ini mendapatkan tempat wudhu yang campur, ya. Dia nggak bisa berwudhu kecuali kalau dia memperlihatkan auratnya.
Ya, dia memperlihatkan auratnya. Apa yang dia lakukan? Maka dia akhirkan sholatnya. Dia akhirkan sholatnya daripada harus dia memperlihatkan auratnya. Kenapa memperlihatkan aurat ini kerusakan? Bisa jadi fitnah untuk yang lain karena campur. Tadi kalau beda-beda. Contoh yang lain, Bapak-bapak sekalian, amalan yang lain apa? Seorang yang sakit, dia nggak bisa wudu, dia nggak bisa tayamum. Misalnya dia sakit, ya nggak bisa gerak badannya, bahkan mungkin digips. Apa digips itu yang patah tulang itu badannya sekujur tubuhnya mungkin kena gips. Nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, nggak ada yang bantu dia untuk tayamum. Dia nggak bisa. Apakah dia meninggalkan sholat? Nah, di sini ada dua hal. Dia meninggalkan sholat atau dia tidak bersuci dengan berwudu atau dengan bertayamum. Maka mana yang dia tinggalkan? Dia tetap sholat walaupun harus tanpa wudu dan tayamum. Ya, dia tetap sholat walaupun harus tanpa wudu dan tayamum. Kenapa? Ya tadi nggak bisa. Daripada dia meninggalkan sholat yang kerusakannya lebih besar, maka dia tinggalkan salah satunya. Ya, dia tinggalkan salah satunya. Dan ini tadi Bapak-bapak sekalian, kita katakan kalau maslahatnya sama dengan mafsadat. Ya. Kalau misalnya ini contoh yang kedua tadi berhubungan dengan maslahatnya lebih besar, tapi di dalamnya ada mafsadat. Di dalamnya ada mafsadat. Mafsadat. Ya, seperti tadi contohnya, sholat bagi orang yang sakit yang tidak bisa wudu dan tayamum. Nah, ya. Jadi di sini Bapak-bapak sekalian, dan ini situasional. Ya, ini terkadang kalau kita melihat mafsadat itu lebih besar daripada maslahat, ya bisa jadi ditinggalkan semuanya, bisa jadi dilakukan semuanya, bisa jadi pilih salah satu. Dan ini situasional. Dan ini bisa dipelajari dalam Bapak-bapak sekalian dalam pembelajaran usul fikih, ya, tentang kaidah-kaidah fikihiyah. Nah, untuk teman-teman mungkin sudah ada yang belajar tentang hal ini dan lebih luas ya tentang hal ini. Barakallahu fikum, wallahu alam. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan tadi. Ustaz, apa arti iddah? Karena saya belum tahu. Iddah itu masa menunggu wanita mengosongkan rahimnya, ya. Masa menunggu wanita untuk mengosongkan rahimnya. Intinya seperti itu, namun nanti di dalamnya ada lebih spesifik lagi. Insyaallah itu aja yang bisa disampaikan. Apabila ada kesalahan, Anda mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri pertemuan malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.